Tasawuf akhlaki. Secara etimologis, tasawuf akhlaki bermakna membersihkan tingkah laku. Nah, tasawuf akhlaki merupakan tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimum. Tasawuf akhlaki ini merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dan akhlak. Nah, konteks dalam tasawuf akhlaki adalah manusia dan sasarannya adalah tingkah laku manusia. Nah, tasawuf akhlaki ini bisa dipandang sebagai sebagai sebuah tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia atau memperbaiki akhlak manusia. Aspek-aspek dalam ilmu tasawuf akhlaki. Yang pertama yaitu takhalli, artinya mengosongkan diri. Maksudnya mengosongkan diri adalah mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak yang tercela. Dan yang kedua yaitu tahalli, artinya mengisi diri. Nah, maksudnya ini adalah mengisi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan membiasakan diri untuk berbuat baik serta berakhlakul karimah. Dan yang ketiga yaitu tajalli, pemantapan diri. Maksudnya adalah menghayati rasa kebertuhanan yang lebih mendalam yang kemudian itu akan menimbulkan rasa rindu yang sangat kepada Sang Tuhan. Tokoh-tokoh dalam perkembangan tasawuf akhlaki. Yang pertama yaitu Hasan al-Basri. Menurut beliau, tasawuf merupakan ajaran yang menanamkan rasa takut. Nah, beliau berpendapat bahwa dunia adalah ladang beramal dan banyak duka cita di dunia dapat memperteguh amal soleh. Dan yang kedua yaitu al-Muhasibi. Nah, menurut beliau, tasawuf itu adalah ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba serta meneladani akhlak Rasulullah. Yang ketiga yaitu Al-Qusairi. Ajaran tasawuf Al-Qusairi ini didasarkan pada doktrin ahli sunnah wal jamaah dan berlandaskan dan berlandaskan ketauhidan. Dan yang keempat yaitu Al-Ghazali. Nah, seperti halnya Al-Qusairi, Al-Ghazali ini juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf sesuai dengan syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asir yang menyesatkan. Nah, ajaran Al-Ghazali ini juga berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ajaran tasawuf Al-Ghazali ini lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang itu dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan. Selanjutnya tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tasawuf amali ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki. Nah, jika tasawuf akhlaki itu berfokus pada pensucian jiwa, nah tasawuf amali itu lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui amalan lahiriah maupun batiniah. Aspek-aspek dalam tasawuf amali yaitu yang pertama syariat, berasal dari kata syara yang memiliki arti etimologi jalan-jalan yang bisa ditempuh air. Maksudnya yaitu jalan yang harus ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah. Nah, yang kedua yaitu torekot. Torekot itu adalah metode. Dan yang ketiga yaitu hakikat yang berarti kebenaran. Nah, yang keempat yaitu makrifat, yaitu mengetahui. Nah, tokoh-tokoh dalam tasawuf amali
Yang pertama Hasan al-Basri. Prinsip ajaran tasawuf Hasan al-Basri ini yang paling utama adalah sifat zuhud terhadap dunia, artinya menolak segala kenikmatan dan kesenangan dunia. Dan khauf artinya merasa takut akan siksa Allah. Dan yang ketiga adalah roja, yaitu mengharap pengampunan dari Allah. Dan yang kedua yaitu tokoh Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah merupakan ulama perempuan yang mempunyai ajaran tasawuf al-hub, yang artinya cinta kepada Allah, kepada zat Allah. Dan yang ketiga yaitu al-Misri. Nah, al-Misri ini konsep tasawufnya adalah beliau lebih menonjolkan tentang ma'rifat. Karakteristik tasawuf akhlaki dan amali. Tasawuf akhlaki dan amali berciri berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam ajaran-ajarannya itu cenderung memakai landasan Qur'ani dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Yang kedua yaitu kesinambungan antara hakikat dan syariat. Nah, yaitu keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniyah dan fikih sebagai aspek lahiriahnya. Dan yang ketiga yaitu tidak menggunakan terminologi filsafat. Artinya bebas dari arti-arti filsafat. Konsep tasawuf akhlaki dan amali, yaitu taqarrub dan riyadhah. Nah, konsep ajaran tasawuf akhlaki dan amali ini menerangkan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan taqarrub kepada Tuhannya, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhannya, dan dengan cara mengadakan riyadhah, yaitu pembersihan diri dari moral yang tidak baik.